Ya, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami terkait dengan jumlah bantuan PKH-nya itu tidak sesuai dengan komponen. Nah, ini kira-kira kenapa? Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen bersama saya Fuad Hasan Febrianto. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting. Ini terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Ini terkait dengan jumlah bantuan PKH yang tidak sesuai dengan komponen PKH-nya. Nah, ini kira-kira kenapa? Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon kelasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, jangan sampai lupa ketika nonton video ini silakan ditonton dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Terima kasih. Nah, baik, seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Ini terutama terkait dengan jumlah bantuan PKH yang tidak sesuai dengan komponen PKH-nya. Nah, ini kira-kira kenapa? Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, perlu Bapak Ibu ketahui bersama, saya mengingatkan kembali sesuai dengan aturan PKH yang masih berlaku sampai saat ini, bahwa di dalam program PKH itu ada beberapa komponen PKH. Ya, ada 3 komponen PKH. Yang pertama komponen pendidikan, kemudian yang kedua komponen kesehatan, kemudian yang ketiga ada komponen kesejahteraan sosial. Nah, yang pertama itu ada komponen pendidikan, itu terdiri dari anak usia SD, kemudian SMP sederajat, SMA sederajat. Kemudian untuk komponen kesehatan itu terdiri dari balita usia 0 sampai 6 tahun, kemudian ada ibu hamil atau nifas. Kemudian yang ketiga ada komponen kesejahteraan sosial, itu terdiri dari lansia usia 70 tahun, kemudian ada disabilitas berat yang memang benar-benar sudah tidak bisa ngapain lagi, sudah dibantu oleh keluarganya, seperti itu. Jadi ada 3 komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ini terutama bagi para anggota PKH baru mungkin belum tahu atau belum jelas pastinya terkait dengan apa saja komponen di PKH. Nah, kemudian terkait dengan besaran bantuannya di setiap komponen. Jadi untuk komponen pendidikan untuk anak usia sekolah dasar atau SD itu bantuannya per triwulan, karena memang bantuan PKH itu disyaratkan 4 tahap, yaitu triwulan. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, yaitu tahap 1 di bulan Januari, tahap 2 di bulan April, tahap 3 di bulan Agustus, dan tahap 4 di bulan Oktober. Nah, setiap tahap bantuannya untuk anak SD itu sejumlah 225.000 ya. Kemudian untuk anak SMP itu 375.000. Kemudian untuk anak SMA itu sejumlah 500.000 per triwulannya. Nah, kemudian untuk anak balita untuk komponen kesehatan anak balita itu jumlah bantuannya per triwulannya yaitu sejumlah 750. Kemudian untuk ibu hamil atau nifas itu juga sama, yaitu 750.000. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial di situ ada lansia dan disabilitas berat. Untuk lansia itu bantuannya per triwulannya yaitu Rp600.000. Sama halnya dengan disabilitas berat, yaitu bantuannya per triwulannya sejumlah
Rp600.000. Nah, namun di tahap 1 tahun 2022 ini sesuai dengan analisa kami bahwa ternyata banyak sekali bantuan PKH yang komponennya atau bantuannya tidak sesuai dengan komponen PKH-nya. Seperti ya banyaknya pertanyaan yang masuk ke kami. Kenapa kok ini bantuannya tidak sesuai dengan komponen PKH saya? Kenapa saya punya balita, punya anak SD kok bantuannya sedikit dan lain-lain? Itu sangat banyak sekali pertanyaan masuk ke saya. Memang benar setelah kami analisa, memang cukup banyak ya bantuan PKH-nya Bapak Ibu semuanya yang jumlah bantuannya itu tidak sesuai dengan komponen PKH-nya. Jadi setelah kami pahami, setelah kami telusuri, setelah kami tanyakan ke pihak kabupaten, itu ternyata sekarang itu kemungkinan besar itu menggunakan usia. Jadi setelah kami pelajari, jadi misalkan di situ sekolahnya masih SMP, namun usianya sudah usia anak SMA. Nah, di situ bantuannya menjadi SMA. Kemudian ketika di situ masih sekolah SMA, namun usianya sudah tidak usia anak sekolah SMA lagi, misalkan usianya 20 tahun atau 19 tahun, itu bantuannya tidak akan masuk. Terus sama juga ketika balita, ya balita usianya kok sudah usia sekolah dasar, itu bantuannya juga tidak lagi bantuan balita, namun bantuannya sudah bantuan anak SD. Ya, sama halnya dengan yang anak SD usianya sudah masuk usia SMP namun masih SD, di situ bantuannya menjadi bantuan ya kategori SMP. Kemudian yang hamil ini banyak sekali yang tidak masuk. Kami juga kurang paham kenapa yang hamil-hamil ini juga tidak masuk. Namun seperti itu ya yang setelah kami pelajari, telusuri, jadi sekarang kemungkinan besar itu bantuannya sesuai dengan usia. Kemudian yang lansia juga sekarang itu setelah kami cek ternyata lansia 60 tahun itu juga bantuannya masuk atau bisa atau mendapatkan bantuan PKH. Kalau dulu kan ya lansia itu minimal 70 tahun. Kalau sekarang 60 tahun itu juga mendapatkan bantuan PKH. Seperti itu. Ya, jadi setelah kami telusuri, pelajari, kita tanyakan. Jadi kasusnya kebanyakan seperti itu, tidak sama lagi dengan aturan yang dulu. Ya, kalau dulu itu kan jelas. Jadi misalkan untuk anak SD bantuannya 225 per triwulannya. Walaupun di situ mungkin usianya sudah usia SMP. Kemudian ada lagi misalkan anak SMA bantuannya Rp500.000. Walaupun di situ usianya sudah bukan usia anak SMA lagi. Ya, yang penting kalau dulu aturannya yang penting di situ masih sekolah, ya, di situ masih berbunyi balita, berarti bantuannya ya bantuan balita. Tapi kalau sekarang itu tidak seperti itu setelah kami pelajari. Ya, jadi seperti tadi saya terangkan, yaitu ya anak SD yang usianya sudah SMP bantuannya SMP. Anak SMP yang usianya sudah SMA itu bantuannya menjadi SMA. Anak SMA yang sudah tidak lagi usia SMA itu bantuannya tidak keluar. Kemudian untuk balita yang usianya sudah SD itu juga bantuannya menjadi SD. Kemudian yang hamil itu banyak yang tidak masuk. Banyak juga yang anggota keluarganya tidak sesuai dengan yang DKK. Mungkin ini dikarenakan karena kurang update-nya di data DTKS atau SITJ-NG. Ya, karena memang dulu pernah ada updating data terkait SITJ-NG atau DTKS. Misalkan ada anggota baru atau mungkin meninggal, itu segera diupdate, diusulkan supaya di data DTKS-nya atau di data SITJ-NG-nya itu sesuai. Ya, jadi sekali lagi bagi yang sudah bertanya ke kami seperti itu sementara jawabannya. Namun sampai saat ini kami juga masih menunggu aturan atau juknis resminya, karena sampai saat ini belum ada aturan resmi terkait dengan komponen PKH.
Ya, jadi sampai saat ini memang bantuannya itu jumlahnya sesuai. Ya, anak SMP itu 375, SD 225, balita 750, lansia 600. Namun di sini sesuai dengan usia. Ya, bukan lagi seperti dulu. Pokoknya kalau dulu masih sekolah yaitu masih dihitung bantuannya. Namun kalau sekarang ya, kalau misalkan anak SD kok usianya SMP, bantuannya menjadi SMP. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, berguna. Mohon maaf kalau banyak kekurangan yang kami sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.